Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai tipe tabs di LibreOffice Writer. Di LibreOffice Writer terdapat 4 tipe tabs, yaitu left, kiri, right, kanan, center, tengah, dan desimal. Pertama, kita akan menggunakan tabs left yang digunakan untuk meratakan ujung kiri teks ke pemberhentian tabs dan memanjangkan teks ke kanan. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian menekan tombol tab seperti ini, tulisan kalian akan diratakan dan teks akan dipanjangkan pada sebelah kanan tabs. Seperti ini. Kalian buat baris baru, gunakan tabs dan ketikan seperti namanya, tipe tabs left digunakan untuk meratakan ujung kiri dari teks. Yang berikutnya adalah tipe tabs right kanan. Tipe tab right ini sama seperti tipe tabs left yang digunakan untuk meratakan ujung kanan dari teks ke pemberhentian tabs dan memanjangkan teks ke kiri. Dengan kata lain, kebalikan dari tabs left. Hanya yang beda di sini, sekarang kita gunakan tabs right. Tentunya di sini kalian tetap menggunakan left tabs untuk merubah menjadi right tabs. Kalian tinggal klik di ujung atas penggaris sebelah kiri di sini. Maka sekarang kalian sudah menggunakan tabs kanan. Yang menjadi masalah adalah ketika kalian memilih pemberhentian tabs, misalkan di sini, kalian tekan tabs dan tekan tabs lagi, maka akan menghasilkan tabs yang sama dengan tabs kiri. Jadi, apa perbedaan dengan tabs kiri? Tabs kanan digunakan untuk penulisan dari kanan ke kiri. Jika yang biasanya kita menggunakan dari kiri ke kanan, tabs kanan digunakan untuk penulisan dari kanan ke kiri. Sekarang kita ulangi lagi. Di sini kita gunakan tabs left. Seperti ini. Dan di sini terdapat dua ikon baru, yaitu left to right untuk penulisan dari kiri ke kanan dan right to left untuk penulisan dari kanan ke kiri. Sekarang kita klik. Seperti yang kalian lihat di sini, tab stop berganti dari kiri ke kanan dan kalian langsung menggunakan tabs right. Sekarang kita gunakan tab stop. Seperti ini. Tetapi di sini kita masih menggunakan tabs kiri. Kita hilangkan tabs kiri. Tetap tidak bisa hilang. Kita kembalikan lagi menjadi kiri ke kanan. Kita hilangkan. Dan kita langsung ganti penulisan kanan ke kiri. Dari sini kita gunakan tabs. Dan kalian langsung menggunakan tabs kanan. Ini adalah kegunaan dari tabs kanan. Sekarang kita hapus. Sekarang kita tentukan tab stop untuk tabs kanan. Kita tentukan dengan mengklik kiri pada mouse dan kita buat tab stop selanjutnya. Dan kita tekan tombol tabs seperti ini. Kita hilangkan tab stopnya. Dan kita hapus semua tab stop. Kita kembalikan menjadi penulisan kiri ke kanan. Yang berikutnya adalah tipe tabs center. Seperti namanya, digunakan untuk menengahkan tabs pada pemberhentian tabs. Sekarang kita gunakan. Kita pilih tabs center di sini. Kita langsung pilih di mana kita akan menaruhnya di sini. Kalian tekan tabs dan tulis sesuatu. Seperti yang kalian lihat di sini, tulisan secara otomatis akan berada di tengah, seperti kalian menggunakan Elegant Center. Kita buat tabs baru di sini. Kembali kalian ketik.
Ini adalah kegunaan dari tabs center. Jadi, dengan tabs tengah ini, kalian tidak perlu menggunakan align center. Yang berikutnya adalah tipe tabs top desimal. Tipe tabs top desimal ini digunakan untuk meratakan karakter dengan tipe desimal sebagai pemisahnya. Sekarang kita klik OK dan pilih tabs top desimal. Tentunya di sini kalian bisa melihat titik. Seperti tabs top center, hanya bedanya terdapat titik dan kita gunakan tabs top desimal. Pemisah desimalnya adalah titik. Kita gunakan tabs dan buat nilai desimal seperti ini. Dan kita berikan pemisah desimal, yaitu titik. Seperti yang kalian lihat, pemisah desimal ini sama rata dengan tabs top. Dan yang berikutnya di sini kita buat tabs baru, misalkan, dan kita buat nilai desimal. Tentunya, jika pemisah desimal yang kalian gunakan adalah koma, kalian bisa pergi ke menu bar format paragraf. Pada bagian karakter di bawahnya, kalian ganti menjadi koma. Klik OK. Seperti yang kalian lihat di sini, tanda titik menjadi tidak rata dengan tabs top desimal. Dan ketika kalian menggunakan koma, akan menjadi rata dengan tabs top desimal. Kita gunakan koma, maka tabs top selanjutnya tidak terjadi apa-apa. Kita kembali ke menu bar format paragraf. Di sini kita menggunakan dua tabs top. Jika kalian pergi ke tabs top selanjutnya, seperti yang kalian lihat, karakter desimal yang digunakan masih titik. Tabs top pertama menggunakan karakter koma. Tabs top kedua titik. Dengan kata lain, di sini kalian harus merubahnya kembali menjadi koma. Klik OK. Secara otomatis, sekarang koma menjadi karakter pemisah desimal yang rata dengan tabs top. Kita gunakan koma. Hanya seperti ini saja. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.